ramah agama yang kedua sekaligus doa yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Yang Mulia Hadratul Mukarram Habib Ubaidillah Al-Habsyi Surabaya. Kepada beliau bektoh sareng tempatipun abdina angatoren. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillati bini'amihi tatimmus salihat wa bidzikrihi tatanazzalu rahmat wa bidzikri habibihi Muhammad tatanazzalul barakat wal fuyudat wal imdadat wa bihusuli ilmihi turfa'ud darajat. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim wa syarrif wa azim ala habibika wa nabiyyika wa safiyyika sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina wa maulana Muhammad asyrafil bariyat wa ala alihi wa sahbihi sadatil qadat wa tabi'ina lahum bihsanin min yaumina hadha ila yaumil qiyamat. Amma ba'du. Yang saya hormati Kiai Haji Saifuddin Subadri yang sudah menyampaikan ceramahnya, akhi fillah hadailallah Mudirul Ma'had Kiai Haji Muhammad Anis beserta segenap para kiai, para alim. Saya Rabu pada malam semangken, saya kaula tak bisa nyebut asma'ipun setung persetung, tapi tak mengurangi hormat dan ta'zim kaula kepada sedejana para kiai, para alim, sedejana tenaga pengajar dan pengurus pondok pesantren Nurul Hikmah, para tokoh masyarakat, para wali santri, hadirin, hadirat. Saya kaula ajunan insyaallah paringi rahmat sebanyak dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah malam semangken kaula ajunan dihadirkan oleh Allah. Sebelumipun kaula nyon sepora tak bisa ceramah bahasa Madura 100% ki. Campur bahasa Indonesia ki. Kaula ajunan asyukur kehadirat Allah atas sedejana limpahan nikmat. Saya sangat banyak kepada kaula ajunan, sehingga mohon kaula ajunan poron menghitung nikmat Allah pasti tak mampu menghitung nikmat Allah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sedangkan nikmat Allah saya paling raja, saya paling mulja adalah nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kaula ajunan menjadi umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Salawat serta salam semoga selalu tercurah terlimpah kepada beliau, manusia yang mulia, orang yang saya sangat perhatian kepada kaula ajunan, orang yang saya sangat cinta kepada kaula ajunan, orang yang saya mengharap agar kaula ajunan mereka selamat dunia akhirat. Junjungan kaula ajunan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Hadirin hadirat saya pada mulja, alhamdulillah kaula ajunan dihadirkan oleh Allah tempat saya luar biasa, tempat dibagikannya warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tempat saya sebut oleh Al-Imam Nawawi al-ma'hadu hisnu hasinin wa kharijuhu mahallu syayatin. Untuk pesantren mereka benteng, saya melindungi sedejana orang saya masuk pondok pesantren, terutama saya belajar pondok pesantren, sedangkan saya luar pondok pesantren mereka tempatnya setan. Mereka terbukti. Nah, karena pondok mereka ketika berada pondok gampang sholat subuh berjamaah, gampang sholat 5 waktu berjamaah.
Tapi coba ketika peleman ke compok masing-masing, pada sarang bapak sarang embun ki. Salat subuh kol 6 kol petok. Nauzubillahi min dzalik. Karena luar pondok pesantren ini kan tempatnya syaitan. Yaitu sangat mudah tipu daya syaitan luar pondok pesantren. Maka sungguh beruntung kaula ajunan sebagai wali santri mon keduan putra saya menuntut ilmu agama. Karena putra kaula ajunan mereka dipilih oleh Allah. Saya anggap pantas oleh Allah untuk mendapatkan ilmuna Allah Subhanahu wa taala. Karena Imam Syafi'i saya ampun sampai aki oleh Kiai Haji Saifuddin. Imam Syafi'i ini kan pernah nyampe aki syakautu ila waqi'in su'a hifdhi fa arsyadani ila tarkil ma'asi fa akhbarani bi anna ilma Allahi nur wa nurullah la yuhda lil 'asi. Kaula neka mengadu kepada guru, curhat kepada guru kaula Al-Imam Waqi' tentang jeleknya hafalan Al-Imam Syafi'i. Padahal Imam Syafi'i sekali maca hafal. Kaki ngaku jelek hafalan Al-Imam Syafi'i. On hafalan Al-Imam Syafi'i jelek berarti hafalan kaula ajunan neka berantakan. Nggih. Nauzubillahi min dzalik. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Maka guru kaula neka saya hanya mawaqi' paring oneng kepada kaula untuk meninggalkan kemaksiatan. Karena beda kemaksiatan zahir, beda kemaksiatan batin. Saya paling parah bagi penuntut ilmu adalah kemaksiatan batin. Karena kemaksiatan batin neka sobung saya oning kecuali orang tersebut dan Allah Subhanahu wa taala. Fa akhbarani, kemudian parang oneng kepada kaula bahwasanya ilmunya Allah neka cahaya. Al ilmu nurun. Ilmuna Allah cahaya. Dan cahaya Allah tak bakal diberikan oleh Allah kepada orang yang maksiat ke Allah Subhanahu wa taala. Maka karena dipandang putra kaula ajunan neka pantas untuk menjadi tempat ilmuna Allah, pilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mudah menuntut ilmu pondok pesantren. Sementara anak-anak zaman semangkin naudzubillah saya tak masuk pondok pesantren, naudzubillahi min dzalik. Saya kedua kemuliaan, saya dipersiapkan oleh Allah bagi putra kaula ajunan saya menuntut ilmu pondok pesantren. Putra kaula ajunan mereka yang pantas oleh Allah untuk mendapatkan warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mereka ada dalam satu hadis, al-ilmu mirathi wa mirathul anbiya'i min qabli al-ulama warathatul anbiya. Ilmu mereka warisan kaula ada Nabi Muhammad. Rasulullah mewariskan ilmu. Dan warisan para nabi sebelum kaula ada Nabi Muhammad. Dan para ulama adalah pewaris para nabi. Kaula ajunan neka oneng hamba Allah saya paling mulia neka Nabi Muhammad. Sobung hamba Allah saya lebih mulia dari Nabi Muhammad. Bahkan semua kemuliaan wa kulluhum min rasulillahi multamisun gharfam minal bahri aw rashfam minad diyami. Sedajana neka ngambil dari Nabi Muhammad jukan kemuliaan. Bahkan para nabi dan para rasul bisa menjadi nabi dan rasul berkat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kelak di hari kiamat sedajana nabi, sedajana rasul mereka berlomba-lomba menyatakan dirinya lah saya paling berhak untuk semak sarang Nabi Muhammad. Nabi Allah Adam adabu, wahai Muhammad, engkau mereka saya paling berhak untuk menjadi orang saya paling semak kesampian wahai Muhammad karena engkau adalah datuknya sampian. Sedajana nabi, sedajana rasul berlomba-lomba. Kenapa? Para nabi dan para rasul mereka oning tentang kemuliaan Nabi Muhammad, mengharapkan dengan bisa semak sarang Nabi Muhammad bisa mendapatkan kemuliaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi
wasallam. Maka orang yang saya paling mulja tersebut memberi contoh kepada kaula ajunan bahwasannya kehidupan di dunia neka saya paling mulja adalah orang yang saya keduan ilmu. Wa mal fakhru dabuna Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Wa mal fakhru illa li ahli ilmi innahum alal huda liman istahda adillau. Tidaklah kemuliaan atau kebanggaan yang sesungguhnya kecuali dimiliki oleh orang yang saya keduan ilmu. Saya paling mulja neka di sisi Allah orang yang saya keduan ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yang kak derajatnya orang yang saya keduan ilmu. Dan Sayyidina Abdullah bin Abbas debu saya maksud darajat neka untuk orang yang saya keduan ilmu. Dan darajat saya tinggi luar biasa 700 tahun perjalanan. Dan masing-masing derajat mereka tingginya 500 tahun perjalanan. Luar biasa derajat saya persiap aki oleh Allah bagi orang yang keduan ilmu. Tapi ampun yang sampai aki oleh Kiai Saifuddin neka ilmu neka tak gampang. Mendapatkan ilmu neka tak gampang. Banyak tantangan, banyak cobaan. Karena ilmu neka sesuatu saya mulja. Tak mungkin diberikan oleh Allah kepada orang yang saya sembarangan. Lebot menuntut ilmu, niat saya ikhlas lillahi ta'ala. Tahun abad ketelok mereka beda setung orang muka pondok pesantren. Terus orang tersebut agak ragu terhadap niatnya mendirikan pondok pesantren. Tanya kepada santri saya pertama, "Cong, dan neka menuntut ilmu niatnya apa, Cong?" "Engkau niat supaya bisa menjadi ulama." Neka niat saya neka. Neka niat saya menjadi ulama. Tapi saya keduan pondok ada bu, naudzubillahi min dzalik. Tanya saya kedua, "Cong, apa niat heda ketika untuk menuntut ilmu neka, Cong?" "Niat kaulah nuntut ilmu neka untuk menjadi da'i ilallah." Orang yang saya berdakwah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Kembali saya ketuan ma'had, saya ketuan pondok pesantren neka ada pun na'udzubillahi min dzalik. Tanya saya ketelok. Alhamdulillah saya ketelok neka saya tanya nyamana Muhammad bin Hamid Al-Imam Ghazali. "Ya Muhammad, apa niat heda neka menuntut ilmu lillahi ta'ala?" Tak keduan niat saya lain, keduan niat lillahi ta'ala. Maka tenang saya keduan pondok pesantren mudirul ma'had neka alhamdulillah. Berarti niat kaula neka ya Allah, niat abdina ya Allah mendirikan pondok pesantren neka memang karena ikhlas mencari ridhamu ya Allah. Karena niat setiap are ketika menuntut ilmu nih niat. Pada niat Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad bisa browsing nih kan. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wan naf'a wal intifa wal istifada wal ifadah wa tadhakkura wa tadhkir. Pada saya hafal sobung. Dia bisa browsing nih kan. Pada Google nih kan pada niat belajar Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Terakhir ibtigha'a mardatillah wa qurbihi wa thawabih. Mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala supaya semak ke Allah dan juga supaya mendapatkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab Rasulullah ampun nyampe aki manis dada ilman walam yasjad hudan lam yasjad minallahi illa bu'ada. Orang tambah ilmu tapi tak tambah hidayah. Tambah ilmu tambah sombong. Tambah ilmu amalah kurang. Tambah ilmu terkadang maksiat, naudzubillahi min dzalik. Maka orang tersebut tambah jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Naudzubillahi min dzalik. Orang saya keduan ilmu, al-ilmu khasyah kulluh yu'rafu min dzaka ahlu. Orang yang saya keduan ilmu adalah orang yang saya takut ke Allah subhanahu wa ta'ala. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama'u. Saya paling takut ke Allah adalah para
para ulama, sehingga para ulama neka nyampe aki sehat meskipun harus sengsara. Enggak Al-Imam Ahmad bin Hanbal sebut Al-Imam Al-Mumtahan siksa oleh suruhan Amirul Mukminin gara-gara tak poron nyampe aki bahwasanya Al-Quran adalah makhluk. Perintah oleh pemerintah supaya nyampe aki Al-Quran adalah makhluk. Al-Imam Ahmad bin Hanbal adabu la Al-Quran kalamullah subhanahu wa ta'ala. Al-Quran neka kalamullah benih makhluk, mon makhluk bakal hancur. Tapi neka kalamullah subhanahu wa ta'ala siksa. Karena nyampe aki sesuatu sehat. Mereka tak pernah apa biasa. Mon orang alim dapat ujian, dapat cobaan, mereka biasa. Jadi perlu disadari oleh para wali santri bahwasanya kaula ajunan ketika nitip putra ke pondok pesantren, kaula ajunan mereka menjadi wali santri saya paling pinter, menjadi bapak ibu saya paling pinter. Karena kaula ajunan mereka poron mencetak putra kaula ajunan menjadi orang menjadi tempat ilmuna Allah, saya kedua menjadi pewaris Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kata lo kaula ajunan para wali santri neka wajib mengajarkan ilmu agama kepada putra neka hukuma wajib, mon wajib. Mon elaksanaki alhamdulillah dapat pahala, mon tak elaksanaki naudzubillah dapat do. Kaula tak keduan ilmu beb, engki mon tak keduan ilmu titip aki ke pondok pesantren nyaman semangkin. Zaman Sayyidina Umar bin Al-Khattab ketika menjadi Amirul Mukminin bade setung bapak pekta anaan sambil menjewer kuping anaan neka sampai iadaan Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Sang bapak neka adabu kepada Sayyidina Umar bin Al-Khattab, ya Amirul Mukminin, inna waladi hadha ya'uqquni. Wahai Amirul Mukminin, putra kaula neka durhaka kepada kaula. Maka dinasihati oleh Sayyidina Umar, tak oleh durhaka kepada orang sepuh. Ridha Allah beda pada keridhaan orang sepuh. Murkana Allah juga beda pada kemurkaan orang sepuh. Bahkan Allah adabu dalam hadis qudsi, man asbaha murdiyan li muskhitan li walidayhi fa ana anhu sakhit wa man asbaha muskhitan li murdiyan li walidayhi fa ana lahu radin. Mon beda setung hamba pagi hari aku ridai karena ibadah kepada engkau debuna Allah, akan tetapi orang sepona murka kepada hamba tersebut, engkau juga murka kepada hamba tersebut. Dan barang siapa hamba engkau pagi hari engkau murka kepada hamba tersebut karena ngelakukan kemaksiatan yang kecil, akan tetapi orang sepona neka ridha kepada hamba tersebut, maka engkau pun ridha kepada hamba tersebut. Pada sahabat Nabi si anyama Alqamah. Alqamah neka ketika sekarat tak bisa ngucap la ilaha illallah. Karena ibadah Nabi, olok Nabi Muhammad, ya Rasulullah, sahabat ajunan Alqamah sekarat semangken tapi lesannya terkancing tak bisa ngucap la ilaha illallah. Datang Nabi Muhammad mentalkin neka pelan-pelan ki, membisik pelan-pelan ekopeng Alqamah la ilaha illallah pelan-pelan. Cok keras pak, la ilaha illallah langsung mati orang neka lagi. Pelan-pelan la ilaha illallah sampai telok kali Rasulullah nikah saya mentalkin tak bisa. Keluar dari kamar Alqamah tanya, alahu abun am ummun, apakah Alqamah nikah ki keduan bapak atau ki keduan embuk engki ya Rasulullah? Ki keduan embuk ya Rasulullah. Singkat cerita embun Alqamah nikah datang, Rasulullah tanya, ya umma Alqamah, wahai embun Alqamah, katina apa Alqamah? Kaifa Alqamah? Alqamah saya ya Rasulullah salat lemak bekto sarang ajunan, amakmum ka ajunan, ajihad sarang ajunan, lampe depuna Kiai Saifuddin tak cerek ki lampe. Rasulullah ada bu kaula neka tak tanya tentang ibadah Alqamah, saya kaula tanya hubungan ajunan ibu sarang Alqamah katina apa ibu?
inni anhu sakhitah. Abdina neka murka kepada Alqamah ya Rasulullah, karena Alqamah neka lebih ngutamaaki raji daripada abdina ya Rasulullah. Kaula ajunan sebagai laki Pak, meskipun raji kaula ajunan neka enga ratoh, enga artis, tetap wajib kaula ajunan neka bakti kepada orang yang sepuh. Maaf aki, punten tak bisa ya Rasulullah. Untung mbon Alqamah neka tak odi zaman semangken, mon odi zaman semangken pasti akan ada bos sakitnya tuh. Terlanjur sakit hati abdina ya Rasulullah, maka Rasulullah berpolitik. Terkadang orang-orang neka saya berpolitik ngangkui agama, ada bu Rasulullah berpolitik, engki leres Rasulullah berpolitik, tapi politik Rasulullah pesemak orang ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda politik nggak neka semangken? A'udzubillahi min dzalik. Saya beda beb, ayo beb hadir deklarasi beb, kaula eolog oleh salah satu calon gubernur Kalimantan Selatan. Hadir deklarasi tok beb. Parengi belum 10 juta sampean beb. Hadir tok. Tak usah ceramah, hadir doa foto. Kaula ada bu transfer bain belum 10 juta, kaula kirim foto. Oke. Kaula kirim foto. Saya rasa tak poron belum 10 juta nih kaki. La ilaha illallah, na'udzubillahi min dzalik. Al-Imam Syafi'i ini kan ampun ada bu, ra'aitul ulama yastadu amwalas salatin. Imam Syafi'i ini kan ada bu, engkau ini kan ningali para ulama berebutan hartanya penguasa. Kata pantas, ulama ini kan hamba Allah saya paling tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kaula ajunan poron asodakoh, sodakoh kepada ulama neka derajatnya 900.000 derajat. Paling tinggi sodakoh kepada para ulama. Sampai seperti itu karena tingginya derajat para ulama di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cek poron menjadi jurkam ki. Neka ulama jadi jurkam. Kaula terus terang pernah didatangi juga salah satu calon benih calonnya ya, tim sukses Gubernur Jawa Timur. Ayo beb, ajunan kan kenal kiai-kiai se-Jawa Timur, engki insyaallah. Para kiai juga kenal ajunan beb, engki insyaallah. Ayo beb, jalan sama kami karena gubernur neka mau menjadi gubernur, insyaallah program-program agama siap. Habib akan parengi obeng 500 juta semangken, mau berhasil tambah Innova. Nyaman apa tak nyaman? Nyaman 500 juta ki. Dari Bandara Juanda ngereng helikopter kau lari. Jadi tak telat ki. Nah, kau ada tak perlu 500 juta. Kau cuma minta 2 dalam setahun Jawa Timur bebas miras, bebas pelacuran. Mon poron kau jalan. Dalam setahun tok. Mon ki beda tempat saya jual minuman keras atau ki beda pelacuran, Jawa Timur harus beda kompensasi kepada para ulama. Saling noleh nih tim sukses. Oh tak bisa, oh tak bisa. Engkau dapat 500 juta, naik nih ke gubernur. Setiap saya melacur Jawa Timur, kaulah juga dapat dosa. Setiap saya mabuk Jawa Timur, kaulah juga dapat dosa. Duh, 500 juta masuk neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Harus pinter, kaula ajunan neka harus pinter. Cek poron dimanfaatkan oleh orang-orang saya, naudzubillah. Sampai-sampai ada Rasulullah berpolitik, engki leres Rasulullah berpolitik. Enggak cerita neka, Rasulullah merintah aki sahabat ngumpul aki kaju, lastare tertumpuk banyak kaju, embon Alqamah neka tanya, ya Rasulullah buat apa kayu bakar yang banyak daripada Alqamah dibakar di neraka, langkong saya engkau bakar di dunia. Rasulullah politiknya ingin merangsang, menimbulkan cinta seorang embuk. Ya Rasulullah, thamratu fuadi satuhraqu amama aini. Ya Rasulullah, buah hati kaula akan ajunan bakar iadaan mata abtina ya Rasulullah. Kaula maafaki Alqamah ya Rasulullah. Abtina maafaki Alqamah ya Rasulullah. Rasulullah merintah aki Bilal masuk ke kamar,
masuk keluar pole sahabat ajunan Alqamah, ampun tengkal umur ya Rasulullah, tapi sebelum tengkal umur lancar lesannya ngucap la ilaha illallah. Padahal sahabat Nabi nih kan. Rasulullah ampun ada bu, man ra'ani dakhalal, barang siapa saya ningali kaula nikah sekalian tok, sekalian masuk surga. Alqamah seare 5 kali, minimal 5 kali ningali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mun embun Alqamah tak maafaki Alqamah, naudzubillah, bisa mati dalam keadaan su'ul khatimah. Kubur Alqamah Rasulullah ada bu ala la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in ala man faddala zaujatahu ala ummih. Akan elaknat oleh Allah, elaknat oleh malaikat, elaknat oleh sedejana manusia nanti kelak di hari kiamat. Mun beda orang laki saya lebih ngutama aki bini daripada bu. Bini bisa dicari pak, dunia tidak selebar celana kolor ini. Apalagi semangken Indonesia ini kan perbandingan bini sarang laki setung banding belu, bisa dicari. Mau embok pak, tak bisa lagi. Bisa bini boleh. Untung bini kau lihat kita datang nih kan. Ngering terus bini kau lihat nih kan, masya Allah. Saking setia setia pak, luar biasa. Ya apa mata-mata nih kaki kaoneng. Nah hadirin hadirat saya pada mulja, lastari nasihat panjang lebar Sayyidina Umar kepada sang anak ada bu engki, hadza haqqul walid ala waladihi alaysa lil waladi haqqun ala walidihi. Saya ajunan sampai akhirnya hak orang sepuh terhadap potra, alias tugas potra neka berbakti kepada orang bukankah anak cukan keduan hak terhadap orang sepuh, alias orang sepuh nikah keduan tugas untuk potra. Engki telok debuna Sayyidina Umar ibn al-Khattab an yuhassina ismahu wa an yastanjiba ummahu wa an yuallimahul Qur'an. Sepertama milih nyama sesae bagi potra, milih nyama sesae kaula konceng bawean beda setung anak laki umur 16 tahun kaula tanya saya nyamana sampean Victor, orang matura nyamana Victor, saut sareng santrena kaula pikiran kotor. La ilaha illallah. Semakin banyak orang matura saya nyamana macam-macam nih kaki, naudzubillahi min dzalik. Padahal banyak kiai, tinggal atanya ke kiai. Apalagi semangke neka zaman modern kaula neka sering Instagram EDM beb. Alhamdulillah saya punya anak minta nama DM, orang pada orang sorbejo tak poron dateng. Kita apa zaman modern. Nah parangi nyama saya karena nyama neka bermanfaat di hari kiamat. Al Habib Zain bin Ibrahim bin Smith dalam kitab Al Manhajus Sawi meletakkan hadis Nabi Muhammad SAW masalah manfaat nyama. Jadi bodoh hamba Allah depuna Nabi Muhammad timbang ternyata amal kemaksiatan lebih banyak daripada amal kesayangan. Fa umira ilan nar, perintah aki oleh malaikat, oleh Allah, malaikat pekta hamba na engkau neka masuk aki ke neraka, seret oleh malaikat. Sebelum masuk neraka stop oleh Allah, stop. Tanya aki telok pertanyaan. Saya pertama, hal hadara majlisa alimin, apakah pernah hadir majelisa orang alim? Cong atau pak, bu, pernah hadir majelisa orang alim? Geleng-geleng kepala. Hadir majelisa saya sampeyan trio macan. La ilaha illallah. Tanya saya kedua, hal nadhara ila wajhi alimin, apakah pernah ningali wajah orang alim? Tanya pernah? Tak pernah. Ningali saya sampean inul daratista. A'udzubillahi min dzalik. Tanya si ketelo, is'al an ismihi hal wafaqa isma alimin. Tanya aki nyamana, apakah nyamana pada sarang nyamana orang alim? Saya nyamana sampean Pak Victor. La ilaha illallah. Saya nyamana sampean Ping Agnes. Orang Pamekasan nyamana Agnes. La ilaha illallah. Masuk aki swarga debuna Allah. Loh, debuna malaikat, ya Rob.
lam yahdhur majlis alimin wa lam yanzur ila wajhi alimin wasmuhu lam yuwafiq isma alimin. Tak pernah hadir majelis orang alim, tak pernah ningali wajah orang alim. Nyamana juga tak pada sarang nyamana orang alim. Kok masuk aki suarga? Engki. Hambana engkau neka akanca sarang orang saya cinta ke orang alim. Cuma akanca sarang orang saya cinta ke orang alim bisa masuk suar. Apalagi kaula ajunan saya cinta kepada orang alim. Asyahid, saya perlu diperhatikan Kak Dinto, saya nyaman ya Kak. Mau nyamana pada sarang nyamana orang alim bisa masuk suarga. Muhammad Anis, masya Allah. Nyamana pada sarang Habib Anis Solo, niki. Nyamana juga Habib Muhammad Anis Solo. Saya luar biasa Habib Muhammad Anis niku. Keduan banyak keramat, masya Allah. Nah, yang kedua, an yastanjiba ummahu milik mbok sesai alias pasangan sesai, terutama mbok, karena mbok neka menjadi madrasah pertama bagi putra. Subhanallah, semakin orang-orang barat, orang-orang barat neka ilmuwan barat neka menemukan bayi atau janin sebeda kandungan mbok lastarena umur 4 bulan bisa mirengaki, bisa mireng. Maka dikasih musik-musik klasik sehingga bisa membentuk pribadi-pribadi yang santun debuna ilmuwan ber. Maka kaula ajunan ada bu sampean profesor kok ki buru oning engki. Profesor apa nih ya? Nabi Muhammad ampun 1400 tahun yang lalu sudah mengajarkan kepada para ibu dan kepada kaula ajunan para bapak mun beda kandungan cek sampai bu saya tak saya iadaan kandungan. Nika berarti kandungan neka bisa mireng lastarena parangi roh oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga para ulama mengajarkan kepada para ibu lastarena 4 bulan banyak maca Al-Qur'an. Mun musik klasik bisa membentuk pribadi yang santun, katinapa mun Al-Qur'an, katinapa mun zikir, katinapa salabat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cak nonton film India sampean. Apalagi semakin orang-orang India membunuhi orang Islam, naudzubillahi min dzalik. Boykot poin India negaki. Kaula ajunan harus bude pembelaan kepada tretan kaula ajunan sesama orang Islam. Saya kata lo debuna Sayyidina Umar an yu'allimahul Quran, mengajarkan Al-Quran kepada putra alias ilmu agama. Neka zaman Sayyidina Umar berarti tabi'in neka. Ada bu anak neka. Inna abi sammani ju'alan. Bapak engkau neka parangi nyama engkau ju'al. Ju'al neka kelelawar lake. Anak parangi nyama kelelawar. Sehingga ketika kaula neka keluar poron main sarang kanca-kanca kaula siang-siang, kanca-kanca kaula neka ada bu, kok ada kelelawar main siang-siang. Engki. Kelelawar neka siang asaren. Kedua, mbok kaula neka bukan dari golongan orang-orang yang baik. Seketelok bapak engkau neka tak mengajari engkau Al-Qur'an. Maka Sayyidina Umar bin Khattab sekelak nasihati putra dengan lemah lembut, semakin nasihati bapak neka dengan suara yang keras. Hei bapak, kelak ketika sampean masuk, sampean ada bu putra sampean neka durhaka kepada sampean. Ternyata sampean duluan yang durhaka kepada putra sampean. Ki untung putra sampean neka tidak memecahkan kepala sampean. Gum min indi, usir oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi mohon bapak atau orang sepuh tidak melaksanakan tugas sebagai orang sepuh, harap anak neka bisa menjadi anak berbakti kepada orang sepuh. Maka kaula ajunan alhamdulillah putra kaula ajunan bisa menuntut ilmu pondok Nurul Hikmah neka, berarti kaula ajunan neka ampun ngelaksanaki tugas sebagai orang sepuh. Dan juga kaula ajunan harusnya berterima kasih kepada beliau Ki Haji Muhammad Anis dan sedojona pengurus, sedojona tenaga pengajar. Saya membantu tugas kaula ajunan mengajarkan putra ilmu agama. Mereka membantu tugas luar biasa.
tinggal nitip aki ke pondok pesantren, alhamdulillah potra-potra kaula ajunan terlindungi. Pondok pesantren terlindungi, pondok pesantren meskipun sempat bodoh berita untuk merusak nyamana pondok pesantren, sempat nih. Memang propaganda Yahudi dan Nasara, karena Yahudi dan Nasara mereka paling takut kepada pondok pesantren. Mon bisa katina apa carana pondok pesantren mereka dibatasi atau bahkan mungkin dibubarkan. Tapi insya Allah tak bakal bisa. Tak bakal bisa karena tetap kuat untuk pondok pesantren di Indonesia, apalagi di Pulau Madura ini, masya Allah luar biasa Pulau Madura ini. Banyak pondok, banyak madrasah, alhamdulillah. Menjadi pulau saya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Dan termasuk salah satu manfaat ilmu, banyak manfaat ilmu. Termasuk salah satu manfaat ilmu saya sampai akhir oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam satu hadis, kun aliman aw muta'allima aw mustami'a aw muhibba wa la takun khamisa fatahlak. Jadilah orang alim, mun tak bisa jadi muta'allim, penuntut ilmu pondok pesantren. Mun tak bisa jadi mustami, orang saya hadir majelis ilmu. Saya keempat menjadi muhib, orang saya cinta ke majelis ilmu. Jak menjadi sekelema debuna Nabi Muhammad. Mun sampean menjadi sekelema, sampean bakal hancur, bakal binasa, bakal rosak debuna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya rasa sekelema ya Rasulullah, siapapun yang keluar dari empat nega. Benih orang alim, benih penuntut ilmu pondok pesantren, benih orang saya hadir majelis ilmu, benih orang saya cinta ke majelis ilmu. Ya Rasulullah, kau lagi karena kita bisa menjadi orang alim menuntut ilmu pondok pesantren. Ya Rasulullah, abdina ampuna keluarga ya Rasulullah, debuna bapak-bapak ki. Mun abdina muntuk pole, saya ngancani raja abdina ya Rasulullah. Angki asaren sarang saya ya Rasulullah ki. Apalagi ibu-ibu, ya Rasulullah abdina ampuna keluarga ya Rasulullah, mun abdina muntuk teki laki abdina keluarga pole ya Rasulullah. Kabin pole ya Rasulullah ki. Kita tak bisa menjadi muta'alim, jadi mustami'. Mustami' ini kan saya mirengaki ilmu alias saya hadir majelis ilmu. Meskipun setahun sekalian, ini kan minimal ki. Mohon bisa seminggu sekalian. Bada pengajian ke kampung ki, ini kan sebulan sekalian. Sebulan sekalian ki. Luar biasa nih kan majelis. Kaulah pernah hadir, kaulah rasa akisir, masya Allah. Luar biasa ya majelis ke kampung nih kan, masya Allah. Termasuk beliau Kiai Muhammad Anis salah satu pengurusnya. Nah, jadi saya keempat muhib mereka terkadang hadir majelis ilmu, terkadang pada kesibukan tak bisa hadir. Ketika tak bisa hadir, orang mereka nyesal, ya Allah, kenapa abdina tak bisa hadir ya Allah. Cek menjadi sekelema, meskipun keduan jabatan tinggi, meskipun keduan obong banyak, tapi tak pernah hadir majelis ilmu, fatahlak, bakal hancur, bakal rosak debuna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semakin mereka terbukti orang sekeduan hubungan dengan ilmu, menyikapi corona mereka pada sarang penyakit saya lain, pada sarang panu, pada sarang panu, kening penyakit ditakdirkan oleh Allah, tak kening penyakit alhamdulillah juga ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal ampun terbukti dobuna mau ngangkui masker, tak pakai masker harga mati, tak pakai masker bisa mati. Saya ngangkui masker mati. Tak hanya ngangkui masker, ngangkui kelambi astronot, ngangkui kelambi APD, ini kan mati juga, dokter mati, nakes mati. Kenapa apa? Corona, loh, kan ngangkui masker, ngangkui apa nih kak? Serneser, ngangkui kelambi astronot, kok bisa mati? Karena ditakdirkan oleh Allah Subhanahu. Orang Madura tak ngangkui masker, tak takut ke corona sampean Pak. Oh alhamdulillah. Karena kaulah ajunan nganggep corona neka pada sarang penyakit saya lain, pada diizinkan oleh Allah akan masuk ke abak kaulah ajunan, tapi mau tidak diizinkan oleh Allah tak bakal bisa masuk. Meskipun dia kirim pesawat niki, kan terkadang pada pesawat ki. Ningali sampean. Video sarang sampean. Percuma teki ada berita hoax,
ilaha illallah. Bahkan Al-Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin neka nyampe aki zaman akhir zaman, zaman fitnah, orang saya selamat dari fitnah adalah orang saya atena neka beda nurul ilmi, cahaya ilmu. Saya bisa nyelamat aki kaula ajunan neka ki fitnah corona, bakal datang fitnah saya lebih raja dari corona. Tak oneng fitnah apa? Fitnah saya paling raja adalah fitnah Dajjal. Bahkan bodoh orang odobu. Habib Umar mimpi bahwasanya ikatan Dajjal sudah lepas. Kaula murid santrena Habib Umar tak pernah mireng aki neka. Tak pernah mireng aki Habib Umar nyampe aki engkau neka mimpi ikatan Dajjal sudah lepas. Orang neka paling anu neka ki. Berhayal orang neka ki. Selama nyantre ke Habib Umar sekitar 4 tahun setengah, kaulah tak sampai semangkin nyantre, tetap nyantre. Ketika Habib Umar datang ke Jakarta, tetap berdaurah lestari nasobu sampai isyraq. Tak pernah Habib Umar nyampe aki, engkau neka mimpi neka, engkau mimpi neka, tak pernah. Saya pernah sampai aki oleh Habib Umar, mon kaulah neka bohong kepada sedejana manusia, kepada kalian kaulah tak bakal pernah bohong. Sebagaimana saya sampai aki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak pernah nyampe aki mimpi, padahal ya qadah sareng Nabi Muhammad tak pernah nyampe aki kepada para santri. Oneng nih kak, oh dapat berita dari mana nih kaki? Naudzubillahi, paling dapat berita dari pesawat nih kaki. Pesawat nyampe aki berita kepada orang nih kak. Naudzubillahi min dzalik. Maka alhamdulillah, sekali lagi alhamdulillah. Terakhir kaula akan cerita tentang manfaat menghadiri majelis ilmu supaya kaula ajunan neka semangat hadir majelis ilmu. Meskipun tak parangi deeran, semangken parangi deeran alhamdulillah. Monetari Pak hadir majelis ilmu sampai telok jam 4 jam cuma kopi. Mone Indonesia praktek aki sobong saya datang neka nggih. Aboh cuma kopi compok bodoh. La ilaha illallah. Zaman Syekh Muhammad Al-Azab saya ngarang Maulid Azab. Dotong rentenir, ya Syekh abtina poron tobat, rentenir tobat, neka jarang neka, karena rentenir neka adalah orang yang dimusuhi oleh Allah, fa'dhanu biharbim minallah. Maka Syekh Muhammad Al-Azab ada bu, sampean keduan harta dari yang halal, engki, sampean enggak orang-orang sampean ambil lebih dari utangnya, engki, kembalikan kelebihan tersebut dari harta yang halal. Kemudian sodakohkan sisa harta saya halal di jalan Allah, kemudian bertobat kepada Allah. Telo are kemudian tengkal umur, wajah bercahaya, senyum, husnul khotimah. Bingung Syekh Muhammad Al-Azab, kok bisa rentenir matena husnul khotimah? Karena keduan guru datang ke guruna atanya, guruna Al-Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar. Bil Hasan bin Saleh bahru nuru tafih la yakun li fadih ya samad ya mannan. Dalam Hadrah Basaudan neka beda. Habib Hasan Saleh Al-Bahar neka dari semenjak balik salat malam neka 2 rakaat. Salat malam cuma 2 rakaat. Tapi rakaat pertama mengkhatamkan Al-Qur'an. Rakaat kedua maca 10.000 qul huwallahu ahad. Sampai malam pengantin baru rajina tak sentuh. Permisi ke rajina. Permisi ki. Abdina akan sholat 2 rakaat sebelum jima, qabliyatal jima. Sunnah sholat maca Al-Quran 10.000 qul huwallahu ahad, salam menjelang subuh. Telok malam tak sentuh rajina Al-Habib Hasan. Sampai rajina Al-Habib Hasan neka curhat kepada embun Habib Hasan. Embuk Habib Hasan, abdina neka telok malam tak sentuh sareng Habib Hasan. Pakon Hasan, deki malam harus nyentuh raji sampian. Mun kaula ajunan Pak. Uladun ni neka ge. Tak perlu pakon neka. Nah, alim abid Al-Habib Hasan bahkan ngarang kitab Sifah Salatul Muqarrabin. Ketika baca oleh para mufti Mesir neka ada bu, kami para mufti harus belajar kepada saya ngarang kitab neka Al-Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar. Padahal pada yadaan Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar. Sampai oneng saya ngarang kitab oneng. Orang yang kadimah, orang Hadramut, bener ada bu, engkau saya ngarang, engkau bener.
Saking tawadhu Al Habib Hasan bin Saleh Al Bahar. Datang Habib nyampe aki. Oh, coba ciri-ciri orang tersebut bagaimana? Tingginya sekian, warna kulitnya seperti ini. Oh, engki. Cek heran. Mohon orang tersebut tobat. Rentenir tersebut tobat cek heran. Loh, Habib kenapa? Rentenir neka datang dari tisana sampean ghurfah ke tisana kaula di Asbah neka 5 kilo. Tujuannya untuk nagih hutang. Tujuannya nagih datang ke compo orang si ketuan utang, tok sobung, sang laki neka sobung binin saya menjawab, beda apa? Laki sampai neka di mah, ayo bayar hutang. Oh laki engkau neka semangken hadir majelis Al Habib Hasan bin Saleh Al Bahar pas hari Selasa sore. Orang tersebut, rentenir tersebut hadir ke majelis Habib Hasan tujuannya nagih hutang, mencari orang si ketuan utang. Jadi di akhir majelis orang tersebut mancing mencari orang si ketuan utang. Nah, saya tengah nih kayak. Langsung datang ke orang tersebut, alengki samping orang tersebut dipegang langsung. Hah? Ayo mau lari kemana? Ya Allah. Sebentar, neka semangkin hadir majelis sampai selesai. Tapi ketika orang tersebut mancing depuna Habib Hasan, kaula neka ningali rahmat Allah masuk ke abok orang tersebut. Padahal mancing neka mencari orang saya keduan utang. Tapi karena rahmat Allah saya masuk, orang tersebut langsung tobat ke Allah Subhanahu wa taala. Neka Pak Bu hadir majelis cuma sekalian. Tujuannya nagih utang. Jadi meskipun sampean tujuannya dapat berkat tak apa-apa. Yang penting hadir majelis. Apalagi mau tujuan sampean masya Allah supaya dosanya diampuni oleh Allah, supaya mendapatkan rahmat Allah, supaya kaula ajunan mendapatkan hidayah dari Allah, mendapatkan pahala dan lain sebagainya. Niat saya paling penting lillahi ta'ala. Sekian saya bisa kaula sampai aki, mandarmoga bermanfaat terutama bagi diri abtina dan bagi diri ajunan sedaja. Amin ya rabbal alamin. Semoga dengan berkat majelis pada malam hari ini semua dosa kita, semua dosa orang yang kita cintai diampuni oleh Allah, semua kemaksiatan kita dan mereka dihapuskan oleh Allah, kita dan orang-orang yang kita cintai dijadikan sebagai hamba-hamba Allah yang beriman, yang bertakwa, yang saleh salehah, yang tambah besar takutnya kepada Allah, yang tambah besar takwanya kepada Allah, tambah besar cintanya kepada Nabi Muhammad, tambah besar rindunya kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Semoga kita dan orang yang kita cintai diberi taufik dan hidayah oleh Allah sehingga kita dan mereka cinta taat, benci maksiat. Semoga kita dan orang yang kita cintai terutama Kiai Haji Muhammad Anis sekeluarga dikabulkan semua hajatnya oleh Allah, dimudahkan semua urusannya oleh Allah, diberi rezeki yang banyak, yang halal, yang barokah dari Allah, dipanjangkan umurnya di jalan taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah dalam keadaan sehat walafiat. Dan semoga segenap santri-santriwati yang menuntut ilmu di pondok pesantren Nurul Hikmah mendapatkan ilmu yang barokah, ilmu yang bermanfaat, menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, menjadi anak yang bisa membuat kedua orang tuanya bangga di dunia dan dibanggakan oleh Nabi Muhammad kelak di hari kiamat, menjadi generasi bangsa yang berguna bagi agama, bangsa dan negara, berdakwah, melanjutkan dakwah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, menjadi para ulama yang mengamalkan ilmunya. Amin amin ya rabbal alamin. Ya Allah ya Allah ya Allah. Setiap hari Kamis, apalagi besok Kamis pas malamnya nisfu Sya'ban, ya Allah, amal dilaporkan kepadamu ya Allah besok selama setahun penuh ya Allah. Dan setiap Kamis amal dilaporkan kepadamu ya Allah. Tapi sebelum dilaporkan kepadamu, setiap Kamis dilaporkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyampaikan bahwasanya beliau melihat nama-nama kami di laporan amal tersebut. Ya Allah, kalau di hari Kamis nama kami ada di golongan taat ya Allah,
nama kami dipandang oleh mata mulia Nabi Muhammad, dibaca oleh Nabi Muhammad, diketahui oleh Nabi Muhammad, membuat senyum Nabi Muhammad. Betapa bahagia kami ya Allah menjadi umat yang membuat senyum Nabi Muhammad, menjadi umat yang menghibur Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Akan tetapi kalau nama kami, nama orang yang kami cintai ada di golongan maksiat, ya Allah, dilihat oleh Nabi Muhammad, ya Allah, betapa malu kami ya Allah sebagai umatnya ya Allah, belum bisa membalas jasa beliau ya Allah, tapi malah membuat kecewa beliau ya Allah. Meskipun beliau kecewa, beliau mengatakan beliau akan beristighfar, mohon ampun atas dosa kami kepadamu ya Allah. Betapa cinta Nabi Muhammad kepada kami ya Allah. Maka kami mohon ya Allah, jadikanlah kami sebagai umat Nabi Muhammad yang melaksanakan semua taat, menjauhi semua maksiat, sehingga setiap hari Kamis ya Allah nama kami ada di golongan taat ya Allah. Nama kami dipandang oleh mata mulia Nabi Muhammad ya Allah, menghibur Nabi Muhammad ya Allah, membuat bahagia Nabi Muhammad ya Allah. Dan tidak mustahil kalau setiap Kamis nama kami ada di golongan taat, tidak mustahil kami bisa memandang wajah mulia Nabi Muhammad ya Allah. Tidak mustahil kami bisa melihat Nabi Muhammad meskipun hanya satu kali, meskipun dalam mimpi ya Allah. Ya Allah, kenapa sampai sekarang kami belum memandang wajah mulia beliau ya Allah? Kami adalah umatnya ya Allah. Apakah kami tidak pantas ya Allah untuk memandang wajah mulia Nabi Muhammad ya Allah? Apa yang menghalangi kami ya Allah memandang wajah mulia Nabi Muhammad ya Allah? Ular bisa memandang wajah Nabi Muhammad, onta bisa memandang wajah Nabi Muhammad, burak rindu bisa memandang wajah Nabi Muhammad. Ya Allah, kami umatnya ya Allah, maka hilangkan semua penghalang yang selama ini menghalangi kami untuk memandang wajah mulia Nabi Muhammad ya Allah. Perbesar rasa rindu kami kepada Nabi Muhammad ya Allah. Sampaikan rindu kami kepada Nabi Muhammad ya Allah. Jangan engkau cabut nyawa kami ya Allah sebelum memandang wajah mulia Nabi Muhammad, meskipun hanya satu kali ya Allah, meskipun hanya dalam mimpi ya Allah. Obati rindu kami kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan kalau sudah sampai ajal kami ya Allah, cabutlah nyawa kami dan orang yang kami cintai dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Biha ya Allah, biha ya Allah, bihusnil khatimah ya Allah. خاتمة بجاه والد فاطمة أمن بحسن الخاتمة يا الله، بحسن khatimah ya Allah. Mudahkanlah ketika sakaratul maut lesan kami dan orang yang kami cintai mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ringankanlah sakaratul maut kami dan mereka ya Allah. Banyak hambamu yang kau cabut dalam keadaan taat ya Allah. Cabutlah nyawa kami dan orang yang kami cintai dalam keadaan taat ya Allah. Tunjukkan sebelum sakaratul maut, sebelum nyawa kami dan mereka dicabut, tempat kami dan mereka adalah surga ya Allah, sehingga pada saat itu kami dan mereka cinta kematian, rindu ingin bertemu denganmu ya Allah. Engkau pun rindu ingin bertemu dengan kami dan mereka ya Allah. Rabbi faj'al mujtama'na ghayatu husnul khitami wa'atina ma qad sa'alna min atayakal jisami wakrimil arwaha minna ya Allah, wakrimil arwaha minna ya Rabb بلقاء خير الأنام وابلغ المختار عنا من صلاة وسلام يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين والعفو منكم ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.